kita pesan 2 bis, cuma yang datang 3 bis, 3 bis. Dan itu yang 1 bis itu masih jadi pertanyaan. Ono kidung kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sungo tipe mongso kang padha waspada mergo urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, mendapatkan rezeki yang berlimpah dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masih di Aksara Karsa, kembali di Aksara Karsa dengan saya, host Bara atau Bala Karsa. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber, bintang tamu. Kita langsung sapa aja, mungkin ya. Oke, selamat datang. Selamat datang Mas Bala. Namanya siapa ini? Namanya Mas Ramadan. Mas Ramadan. Oke, Mas Ramadan ya. Gimana kabarnya Mas Ramadan? Alhamdulillah baik Mas Bala. Baik. Oke, ini Mas Ramadan mau cerita apa ini Mas? Oke Mas Bala, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pada waktu SMP, lebih tepatnya 21 tahun yang lalu, waktu saya mengikuti study tour di sekolahan saya. Oke, study tour ya. Mm-mm. Cerita study tour, tapi kita stop dulu. Tahan dulu untuk Mas Ramadan. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga penuhi komen di bawah. Mau tuh sharing, mau request cerita atau apa, silahkan, monggo. Penuhin aja yang di bawah. Jangan lupa juga jika berkenan share cerita ini jika itu menarik bagi penonton semua. Oke, tanpa berlanjut-lanjut, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, Mas Bala, saya akan menceritakan kejadian saya waktu itu di tahun 2002, waktu saya masih sekolah SMP. Di sekolahan saya kan tiap habis semester kan pasti ada rencana untuk piknik atau study tour gitu ya. Dan waktu itu kami pihak sekolah dan murid-murid itu rembukan apa namanya? Ada rapat mungkin. Rapat mungkin ya, ada rapat itu menentukan 2 tujuan. Yang pertama itu Jakarta dan yang kedua itu Bandung. Kita diskusi sama murid-murid, sama kepala sekolah, sama guru, dan hasil diskusi itu menentukan untuk piknik ke Bandung. Ke Bandung, David itu selang seminggu atau waktu itu kemarin kan contohnya kita rembukan dari Senin. Nah, Senin depannya kita kan disuruh kumpul, izin orang tua dulu, ada wali murid juga yang nganterin, dan kita pada waktu itu disuruh kumpul jam 5 sore harus sampai ke sekolah. Pada saat jam 5 sore saya berangkat dari rumah setengah 5, kan ya agak deket sih ke sekolahan, paling 15 menit. Saya berangkat dari rumah jam setengah 5, terus nyampe ke sekolahan itu orang-orang rame. Jadi yang berangkat awal yang diantar orang tuanya di situ udah pada ngumpul jam 5 itu udah pada rame, saling gilir lah, nganterin anak-anaknya mau study tour kan. Rencananya berangkat itu jam 7. Nah, ini yang jadi cerita mengerikannya itu Mas, gini Mas, pada saat itu ya sekolah itu menyewa mobil atau bus lah, nyewa bus itu 2 unit bis, udah di booking, udah dibayar lunas. Itu bus itu sekitaran datang jam setengah 7, kita nungguin sampai setengah 7, dari jam 5 ya pengen piknik lah, namanya juga anak SMP ya, pengen piknik, udah menggebu-gebu, tujuannya ke Bandung apalagi ya, kita tungguin bisnya. Nah, pas waktu bis datang itu jam setengah 7, kita pesen 2 bis, cuma yang datang 3 bis. Dan itu yang 1 bis itu masih jadi pertanyaan. Setelah datang 3 bis, nyampe sekolah, diributkan antara guru, murid, wali kelas, sama ya kondektor, sopir, itu saling ngobrol lah. Ngobrol
ini bis yang satu ini pesanan siapa, bis yang satu pesanan siapa. Padahal di sekolah saya itu cuma pesan 2 bis untuk 3 kelas A, B, dan C. Nah, pada saat itu geger, panik semuanya. Yang tadinya awalnya mau berangkat jam 7 berangkat, cuman molor gara-gara 1 bis ini molor. Yaitu dari guru dan kepala sekolah itu rundingan lah, rundingan. Ditanya sopir sama kondekturnya, Pak, ini bis yang satu itu yang pesan siapa? Padahal dari pihak sekolah saya cuman pesennya 2 bis untuk berangkat ke Bandung. Ya kondekturnya sama sopirnya yang bis yang itu, yang bis ketiga itu, saya cuman menjalankan tugas dari PO atau biro perjalanan, bahwa bis yang satu ini sudah ada yang booking dan sudah ada yang bayar. Wah, di situ makin panik mas, makin panik. Kepala sekolah nggak mengakui pesan bis 3, guru-guru juga sama, apalagi udah ngomong sama anak-anak. Saat itu bingung kan, bingung satu sekolah, anak-anak disuruh pada diam sambil berdoa lah, ada apa ini, kok sampai kejadiannya kayak gini. Terus dari apa tuh, tukang kebun kayak enggak yang memelihara sekolah saya itu menyarankan undang kuncen. Undang kuncen ya, soalnya di tempat saya sekolah itu mas ya, itu terkenal cukup angker, iya, cukup angker. Soalnya depan sekolah saya itu ada rel kereta, lintasan kereta api lah. Di situ banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, entah serempet kereta lah, entah ketabrak kereta lah. Itu tiap satu tahun sekali pasti ada. Nah itu mungkin di balik kejadian-kejadian itu, makanya dari apa tuh penjaga sekolahnya itu menyarankan untuk datang ke kuncen saja. Barangkali ada kejadian-kejadian apa, kita bisa namanya bisa lebih tahu mau apa, ini bis bagaimana, udah dipesen ya kan, lambat laun enggak selanjut kita langsung manggil Bapak Kuncen yang ada di daerah sekolahan saya kan. Kita panggil sambil saya ketakutan, sambil denger-denger lah, takut kenapa ini kok sampai manggil Kuncen ya kan, ada kejadian apa. Saya mau senang-senang, belum apa-apa sudah ada kejadian ini. Yang tadinya senang kan berubah jadi takut, ini jadi pergi apa enggak, atau jadi batal apa enggak, mas udah bayar nggak berangkat ya kan. Nah itu setelah kepala sekolah, guru-guru terutama guru agama saya kan, itu diskusi sama Kuncen, diskusi ngobrol panjang lebar di ruangan. Ya mungkin anak-anak cuman bisanya nguping. Wah ternyata di situ mas kejadiannya sangat mengerikan. Kata Bapak Kuncennya itu yang pesan sekolah lain. Sekolah dalam artian sekolah beneran atau enggak itu? Nah itu Merinding. sekolahnya itu bukan dari alam. Yes. Saya juga merinding nih. Lanjut. Saya kan nguping dari cerita kondektornya kan, ngomong tadi supir sama kondektor, Pak saya sudah dibayar lunas oleh sekolah sini, cuman katanya sekolah sini cuma pesannya 2 bis. Kan kondektornya bingung, terus gimana Pak? Nah si Bapak Puncennya itu bilang, ya udah mas, mending sampean ikutin saja kemana anak-anak di sekolah saya tadi tur sampai pulang. Berarti bis tersebut itu nggak ada penumpang, cuman sudah di booking, udah dipesan, cuman ada 2 orang, kondektur sama sopir. Apa enggak ketakutan itu sopirnya ya kan, jauh-jauh dari biro perjalanan mana nyampe ke sekolahan saya dengan kejadian ini. Pasti ya gimana ya, Serem. iya. Setelah itu ya diskusi sama Bapak Kuncen, kita doa bareng-bareng minta keselamatan sama yang maha kuasa. Nah pas molor sampai berapa ya, 2 jam kayaknya, kita kan rencana berangkat jam 7, cuman pas ada kejadian itu kita molor sampai 2 jam. Kita berangkat jam 9, molor tuh sampai anak-anak udah pada lemes, yang tadinya pengen senang-senang malah ketakutan kan. Jam 9 berdoa, persiapan mau berangkat. Di situ dibariskan ada yang bis A, bis B, dan yang bis C itu ya ada penumpangnya, cuman ya itu harus ngikut
dari awal sekolah saya sampai ke wisata Bandung sampai pulang lagi. Berarti bis itu tidak ada penumpang. Ya sopir sama kondektornya ya manut karena sudah di booking lunas sama sekolah. Ya, Lang gaib lah ya. iya tersebut. Dan yang jadi penasaran, nama sekolahnya sama namanya tempat saya sekolah. Sama namanya. Ya ada namanya sama. Nah, itu yang bikin ya gempar lah. Pada saat itu tahun 2002 ini cerita ini cukup menggemparkan pada saat itu. Cuman kan waktu tahun 2002 belum ada sosial media kayak gini kan. Jadi yang mau rekam mau apa nggak bisa mas. Soalnya dulu HP-nya jadul poliponik yang tuling lu Nggak ada gitu. kameranya lagi. Nggak ada kamera. Orang HP yang paling keren itu 3315 waktu itu dibanding aja masih iya kan Sama bataku mungkin lebih kerasan HP-nya. iya benar. Nah itu Ada lanjutan nggak ceritanya? ada Monggo, lanjutin lagi. lanjut ya. Nah kita akan berangkat jam 9 anak-anak udah dikumpulin udah naik ke bus. Yang jadi penasaran di bis ketiga itu padahal kan nggak ada penumpangnya cuman kondektornya bukain pintu Di tempat wisata ketika turun. dia waktu berangkatnya dulu. Iya di sekolah itu bukain pintu sama kayak bis satu bis kedua bukain pintu. Nah, anak-anak kan pada nanya pak emang yang naik siapa ya, nggak tahu ya kok nggak tahu Dan itu ditunggu. berarti ya sama kayak kita mau piknik kan dihitung berapa orang 50 udah full iya 50 udah full iya. Nah bis ketiga itu sama dibukain pintu kita berjajaran yang habis B masuk di bis ketiga itu sama kayak ada yang masuk cuman ya itu tak kasat mata sama seumuran kita anak-anaknya itu sama SMP pada masuk. Dan itu habis itu berangkat ya. Habis itu berangkat. Nah di dalam perjalanan kan bisnya rundung-rundungan lah Ya, pokoknya pokoknya A, B, C gitu. A B C ya rundung-rundungan. Pada saat itu di tol Cirebon kayaknya di tol Cirebon pada saat itu waktu di tol lah waktu di tol bis yang ketiga itu nyalip dari bis saya kan bis B nyalip. Nah yang lihat itu guru agama saya cuman saya kan nggak lihat guru agama saya katanya itu di dalamnya ada penumpang anak-anak sama kayak kita. Gila satu bis sopir karena sama kondektornya gimana rasanya itu di tol nyelip katanya dada kayak gini di kaca. Cuman kan waktu itu anak-anak nggak lihat yang lihat cuman yang guru agama saya lihat bu jenengan saya hello siapa oh itu anak-anak sama kayak kita tadi tur wah anak-anak pada takut mas itu mas. Karena anak-anak lihatnya itu bis kosong. Karena anak-anak lihatnya itu bis kosong Tapi guru lihatnya ada orang. bener serem itu mas. Di situ di tempat wisata. Nah kita untuk wisata yang pertama itu Bandung kita mampir ke Tangkuban Perahu untuk wisata yang pertama ya. Tangkuban Perahu biasa kita parkir bis dulu parkir bis 1 bis 2. Nah bis ketiganya sampai sana tukang parkirnya juga ngomong mas ini bis kosong ngapain ikut ke sini ke tempat wisata ngapain orang kosong kenapa nggak balik aja ke juru perjalanan ke pool ya kan dia bingung itu yang parkiran di Tangkuban Perahu enggak mas ini ada penumpangnya kata tukang parkir kan nggak ada ya kita di bisik-bisikin lah oh yaudah mas sampai ketakutan itu Parkirnya tukang parkir ya udah mas nggak apa-apa mas ya udah parkir cuman anak-anak suasananya kayak piknik aja nggak ada rasa takut soalnya dari pihak guru kita itu udah anggap aja itu teman kita pengen piknik gitu. Jadi kita ya agak takut sih nggak takutnya gini kita pengen seneng-seneng tapi dari alam saya juga pengen piknik. Iya. Bis fiktif itu ya. Iya bis fiktif itu bis penumpang penumpangnya yang fiktif. iya ya jalanin aja lah yang penting selamat gitu ya lambat laun udah di sana wisata lah ke Tangkuban Perahu yang selfie apalah makan bakso udah sorenya kita pulang dari Tangkuban Perahu
Enggak sore, siang. Siang. Jam berapa? 12. Kita lanjut ke museum geologi. Ya kayak tadi kejadiannya. Langsung. Di situ runtung-runtungan. Bis yang ketiga itu kosong. Tukang parkirnya lagi. Mas, ini bis kosong. Ngapain ikut? Ada penumpangnya. Jawabnya sama lagi. Jawabnya sama lagi. Dan ketakutan. Ketakutan. Dibisik-bisikin biasa. Oh, ternyata ada penumpang. Siapa? Ya ada. Cuma beda. Beda. Habis dari itu terus lanjut ke Habis dari situ, dari Museum Geologi, yang terakhir ini kita ke Cibaduyut. Cibaduyut. Di Cibaduyut kita santai-santai. Ya kan itu wisata terakhir. oleh-oleh biasa. Oleh-oleh ya biasanya oleh-oleh di Cibaduyut. Namanya juga kita piknik tapi ada rasa takut ya. Terulang lagi. Dan terulang lagi ke tukang parkir lagi. Ngapain ini bis ketika ngikut dari Jawa ke Bandung, Jawa Barat. Gak ada penumpangnya tapi ikut. takutan lagi. Kan sama. Mas, kok bisa ya? Ya kan udah dibayar lunas, udah di registrasi ini sampai orang yang di sana itu bengong. Kok bisa? Ya daripada terjadi kenapa-kenapa, mending ikutin saran itu dari yang tadi Bapak Puncanya. Yang penting ikut kemanapun anak-anak piknik dari berangkat sampai pulang. Itu di Cibaduyut udah kelar, udah kita kemasin barang yang mau beli oleh-oleh, malah beli oleh-oleh udah selesai, panggilin satu-satu biasa lah. Anak dipanggilin satu full oke ACC, bis 2 oke ACC, bis 3 ya tahu sendiri bis 3 mas. Iya, tetap di absen. Tetap di absen, tapi tahu yang absen siapa nggak tahu. Nah, udah pulang terus berangkat pulang tadi sore sampai sore. Kita perjalanan pulang malam pulang, anak-anak udah capek tidur lah di Cibaduyut sampai ke sekolah. Saya yang tadi pulang ke anak-anak udah pada capek ketiduran, saya juga ketiduran. Tahu-tahu sudah nyampe Brebes terus pas udah full sampai ke sekolahan kita bingung lagi masalah yang bis yang tadi, yang bis ketiga. Pak, ini gimana Pak? Ini gimana? Ya kenapa? Ya itu kita udah pulang. Ya untuk yang bis ketiga gimana? Masalah namanya mau izin pulang apa gimana kan? Takutnya kan masih ada yang ikut, ya kan? Terus kita manggil lagi, Pak, kan semuanya udah selesai, kita berangkat dari sekolah ini, tadi tur ke 3 wisata itu, Tangkuban Perahu, Museum Geologi sama Cibaduyut, udah dari Bapak Kuncen, ya udah mas nggak apa-apa, dan jalan. Yang penting Bapak nggak kenapa-kenapa, karena sudah mengikuti omongan dari Bapak Kuncen itu. Cuman kalau nggak ngikutin nggak tahu deh kejadiannya. Kalau sampai nggak ngikutin itu Bapak Kuncen, disuruh berangkat dari sekolah sampai Bandung sampai ini ngikutin terus padahal kosong, nggak tahu itu kalau sampai nggak ngikutin arahan dari Bapak Kuncen itu kan. Udah nih anak-anak pada dijemputin orang tua kan, orang tuanya berpanik, Pak katanya di jalan aneh apa dia setan. Yang bener kok di setan, iya cuman penumpangnya kasat mata. Nah, makanya terkenalnya itu bis setan, padahal bisnya nyata cuman penumpangnya nggak nyata gitu. Nah itu cerita itu udah gembar di wilayah sekolah saya itu waktu itu tahun 2002. Alumni yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun pasti tahu lah, cuman kalau yang sekarang kan mungkin udah lama nggak pada tahu kayaknya. Nah itu orang tua berpanik kan, yang bener. Iya Pak, cuman alhamdulillah nggak apa-apa. Dari pihak sekolah juga minta maaf ke para wali murid lah yang menjemput itu, bahwa ada saat tadi itu ada kejadian ini, cuman kan sudah dikasih tahu. Orang tua kan khawatir tapi udah bayar udah apa kan, masa nggak piknik kayak gitu ya. Yang 2 bis itu langsung pamitan sama ya sekolah lah, sama guru sama kepala sekolah, Pak saya mau izin pulang dulu. Ya silakan pulang. Nah bis yang ketiga itu masih ketahan di situ. Soalnya dari sopir sama kondekturnya itu masih was-was, takutnya
ngikut saat pulang jajan apa lagi nih, cuman kan ya dari Bapak Kuncen itu ya udah Mas ikutin arahan dia lah, Bapak Kuncen lah. Nggak tahu saya, soalnya saya nggak sempet ikutin sih, orang saya masih kecil kelas 2 SMP. Ya mungkin ada kayak istilahnya tolak bala lah. Nah, tolak bala mungkin tolak bala ngasih apa kayak, tapi Ini bukan tolak bala saya. iya bukan bukan bala. Kalau ini kan bala karsa kan, ya mungkin mungkin tolak bala Tolak biar malapetaka ya. nah biar selamat pada saat pulang lah. Nah, di situ supirnya sama kondektur ngikutin arahan kuncennya yang ngomong bla 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 bla, udah udah deal apa namanya, udah selesai, Udah clear. udah clear. Nah, si sopir sama kondektur itu pulang, Itulah. pamit pulang kan, adalah pergi ya kan. Nah, di situ masih ramai aja, berkerumun masih guru sama kepala sekolah masih sama Bapak Kuncen itu, Pak ya ini kerjanya gimana sih, pada ingin tahu lah. Orang itu kalau ditanya waktu awal kan mungkin molor panjang Mas, nggak jadi piknik. Nah di situ Bapak Kunjungnya ngomong, sebenarnya ini yang satu itu pesanan sekolah dan sekolah saya, dan itu sekolah dari alam lain, sekolah goib. Emang di situ terkenal, emang cukup angker. Di situ juga kata Bapak Kuncen itu sudah kayak perkotaan Mas, cuman perkotaannya ya alam sana, ada sekolah, ada ya kayak ada rumah-rumah panjang, rumah-rumah di situ banyak. Oh, lambat laun ya. Terus Pak ya ini yang pesan siapa, yang pesan itu kepala sekolahnya dari pihak sana juga, SMP. Tahu cerita itu dari kuncanya ya, kayak gitu kejadiannya ya, mungkin cukup mengerikan lah pada saat itu. Soalnya yang ngikut satu bis Mas. Kalau satu orang nggak apa, satu bis berapa orang itu yang ikut? Banyak lah, 58 ada itu. Iya makanya. Oke. Dah, itu cerita dari Mas Ramadan tentang tadi tour di tahun 2002, ya tepatnya itu sekitar 21 tahun yang lalu. Cukup lama. 2 dekade. Cukup lama. 2 dekade lebih 1 tahun. Oke, Mas Ramadan. Ini kita udah cerita tadi ya, Mas Ramadan udah cerita. Ini giliran saya untuk bertanya nih. Ada beberapa pertanyaan. Boleh jawab jika itu berkenan. Kalau emang nggak bisa jawab nggak apa-apa. Itu privacy mungkin. Ya. Pertanyaan pertama. Itu study tour dan baru mau berangkat. Udah kedapatan ada satu bis yang itu pemesannya belum diketahui. Di situ ada rasa dari murid, guru atau apa ketakutan histeris nggak sih? Ya kita kalau murid pasti ketakutan. Iya. Gimana nih? Gimana? Ekspresinya kan tahu sendiri kalau anak kecil ketakutan, SMP lagi. Kalau atau SMA kan masih bisa dibendung lah takutnya kan. Itu SMP itu, Pak gimana nih Pak? Kok kayak gini jadi berangkat enggak? Kan pasti takut itu. Oke. Dan selanjutnya, sebelum Kuncen diundang, apakah ada timbul pertanyaan bis ini dari mana? Mungkin kayak sedikit kayak suuzon bahwa bis ini dari sini. Ada nggak sih dari guru itu? Awalnya sih guru ya, yang tahu cuman guru agama saya sih. Guru agama. Iya pasti kejadian janggal kayak gini pasti. Soalnya di tempat sekolah saya itu udah terkenal angker. Pasti udah tahu. Dari desa gaib depan sekolah. Atau sekolah gue. Iya warga juga pada tahu. Paling disuruh sama warga juga kayak gitu Mas. Mending manggil Kuncen yang ada di sini. Terus dalam perjalanan itu kan sempat bus 3 itu nyalip busnya Mas Ramadan. Iya nyalip. Dan hanya guru agama itu yang melihat. Ada katanya itu kayak anak-anak murid mungkin. Anak-anak murid. Nah, adakah ketika
murid-murid bertanya dengan guru agama ini apa yang dilihat gitu? Muridnya seperti apa? Kalau guru agama saya ngomong itu ya sama kayak kita lagi piknik, gembira. Iya. Iya, gembira, awalnya itu gembira. Seneng, mereka seneng katanya. Kalau wajahnya mungkin Kalau wajahnya kurang kurang jelas kayaknya. Kurang sekilas ya Mas, itu kan bisnya pas jalan kan lampunya pasti padam itu. oh, Remang-remang lah. Cuman anak-anak gembira kayak kita piknik. Cuman yang lihat guru agama saya. Kalau anak-anak cuman Bu lihat apa? Enggak, lihat itu aja. Anak-anak lagi pada senang. Yang mana Bu? Penasaran kan? Itu yang ada di bis ketiga. Wah, ya, kan cuma diem aja. ada ketakutan ya. Iya, Oke. takutnya kan ikut di sini, wah Iya, repot. iya sih. Itu. Terus pertanyaan selanjutnya. Jadi di bis ketiga itu nggak ada kayak orang selain kondektur apalagi supir yang naik ke situ, nggak ada. Nggak ada. Dua orang itu. Tuh, nggak tahu itu perasaannya itu supir sama kondektur. Pas lihat kaca spion yang di atas itu lihat ke belakang, kayaknya dibalik kayaknya. Kayaknya dibalik. Oke. Kayaknya dibalik. Terus ketika datang nih Mas, ketika udah sampai di tempat wisata gitu kan. Ya mungkin ini hanya sebatas kemungkinan gitu kan. Apakah sempat guru agama itu melihat ada yang turun atau mungkin pernah tanya sama guru agamanya Mas Ramadan ada yang turun dari bis? Ya. Ya, kalau itu sih saya kurang tahu Mas, cuman waktu di tempat wisata pintu bis itu pasti kebuka kayak nurunin anak-anak. Pasti tiap ke tempat wisata pasti dibuka pintunya. Nggak tahu ya. Saya nggak lihat juga. Saya juga takut, mau tanya juga takut. Takutnya ngikut. Pas kita foto berempat jadi berlima kan, Ya, malah panik, ada ya kan? ketakutan tersendiri. Ya mending kita diem seneng-seneng aja udah kayak piknik gitu. Terus itu sempat ke salah satu tempat wisata museum Iya, museum geologi. atau tempat lain itu ada nggak sih gangguan secara entah itu di kayak disentuh atau apa dari pihak-pihak murid gitu ada nggak sih? Kalau dijailin kayak gitu mungkin nggak ada ya. Nggak ada cerita mau dijailin. Saya juga kurang tahu. Saya pribadi juga nggak ada yang ngejailin. Soalnya kita nggak nakal sama mereka, mereka juga timbal balik nggak nakal sama kita. Intinya gitu aja. Toleransi. Toleransi ya. Dia pengen senang, kita juga pengen senang gitu. Baur lah. Cuman dalam artian beda alam gitu. Terus dalam study tour itu ada nggak sih Mas kayak foto bareng gitu? Kalau foto bareng kemungkinan dulu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Ada foto bareng gitu? Nggak ada. Anak-anak juga nggak ada yang bawa HP foto. Mungkin satu atau dua ada, cuman kan nggak dipublish ke anak-anak. Nggak tahu juga. Jadi nggak ada foto bareng satu ini misalnya banyak anak nih Iya, foto bareng. iya biasanya kan foto bareng anak-anak. Cuman kurang tahu juga sih Mas. Itu jadi nggak ada. Nggak ada kayak soalnya udah lama itu 21 tahun yang lalu. Fotonya juga Udah lupa. udah lupa. Pakai kelis sih kayaknya. Iya, oke. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih. Ya. Kan udah pulang gitu kan. Udah pulang. Sempat ngobrol juga sama Kuncen. Dan sempat ditahan juga. Kuncen itu menjelaskan juga tadi sempat ini dari sekolah UI. Dan namanya hampir sama dengan sekolahnya Mas Roman. Iya, sama namanya. Apakah setelah kejadian itu ada cerita yang berkembang misalnya ini jadi apa-apa dan gempar sampai luas keluar sekolah gitu? Ya, itu sempat gempar sih. Nah, dulu itu terkenalnya bisetan. Bisetan. Ya, tanda kutip kan ngiranya kan, wah, bisetan. Bisnya yang setan. Bisnya yang ketan, bis nggak kelihatan kan. Padahal kan bisnya nyata, penemuannya nggak ada. Itu waktu dulu terkenalnya bisetan. Bisetan itu. Bisetan study tour. Tahun angkatan 2002 tuh bikin gempar. Ah,
Ini terakhir pokoknya terakhir. Terakhir. Nggak apa-apa Mas. Lanjut terus, lanjut. Makin seru kayaknya. Saya tadi bilang terakhir. Ini terakhir, ini paling Iya. terakhir. Oke, pertanyaan. Dari pengalaman Mas Ramadan itu, ada nggak sih kayak obrolan dari guru, kepala sekolah, atau yang lain, atau dari Mas Ramadan sendiri, itu seperti ada rasa trauma, rasa takut terhadap pengalaman itu? Kalau saya sih, yang penting, kalau saya pribadi ya, soalnya kalau mereka nggak nakalin kita, saya nggak juga nggak nakalin mereka gitu aja. Jadi nggak ada rasa trauma atau gimana lah. Soalnya kita udah membaur kayak teman. Beda kalau sama yang lain beda, nggak tahu deh. Jadi nggak ada obrolan, Iya, nggak ada. nggak ada obrolan kayak udahlah stop aja, Udah stop aja, nggak ada stop tadi aja, itu. nggak usah dibahas lagi gitu Iya, ya. ini sempet nggak usah di Publish. publish lah, diem aja. Itu aja ceritanya udah. Ya yang tahu cuma anak-anak angkatan saya mah. Kalau sekarang juga, kalau yang tahu pasti pada oh iya ya. Paling mikirnya oh iya ya dulu visitan, angkatan saya sekolah ya tahun itu ya. Paling biasanya gitu. Dengar-dengarnya paling wah ini cerita visitan kayak gitu. Ya mungkin Waktu itu. ada julukan bisetan itu mungkin ada yang membocorkan, tapi Iya, Mas Ramadan nggak tahu siapa nggak yang tahu. membocorkan. Oke, menarik cerita dari Mas Ramadan tadi tentang bus yang penumpangnya itu fiktif. Dan sempat gempar di daerahnya Mas Ramadan, khusus itu sekolah, dan itu terjadi sekitar 21 tahun yang lalu dari tahun 2002. Cukup lama. Oke. Makasih untuk Mas Ramadan. Siap, Mas untuk Bala. berbagi cerita kali ini ya. Siap. Terima kasih Mas Bala. Oke. Ini saya sempat dengar tadi ngobrol Mas Ramadan punya channel ya. Alhamdulillah sama anak-anak. Oh, namanya apa itu channelnya? Namanya kalau kita kan andar di ruangan nih, Ya. ruang podcast. Andar. Kita namanya andar kebun. Iya. Artinya apa itu andar itu Mas? Andar kebun. Andar kebun itu ya stalking garden. Oh, stalking garden. Iya. Bahasa Inggris. Oke, jadi yang ingin lihat channelnya Mas Ramadan, channelnya sempet tadi saya dengar itu seru-seruan ya. Seru-seruan. Ini udah ada link nanti di deskripsi, saya tulisin di deskripsi, silahkan nanti lihat-lihat channelnya Mas Ramadan ya, namanya Andar Kebun. Ya itu channel ya kita seru-seruan aja, channel gabut lah, anak-anak pada gabut daripada nggak ngapa-ngapain kita ngonten, gitu aja. Oke. Jadi itu ya cerita dari Mas Ramadan tadi. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, terus penuhi komen di bawah, komen apapun, entah itu kritik dan saran, karena saya sangat suka kritik dan saran biar terus berkembang, agar biar lebih baik lagi dalam menyajikan video-video yang menarik. Jangan lupa juga subscribe, dan jangan lupa juga untuk share, entah itu di dunia atau di alam lain gitu kan, atau luar angkasa, silahkan monggo share kemanapun. Oke, mungkin sedikit itu dari saya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian mungkin dari saya, Bala Karsa, dan juga Mas Ramadan selaku narasumber. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Rahayu semuanya. Matur nuwun. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada
merko urip namung sedilo urip tata marang tanduke pancipta mugi selamat ora ketiban mongso.